Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi pada hari ini kita dengan peternak ya yang ada di Desa Sanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Ini di depan saya ini adalah sapi simental F2. Jadi F2 itu turunan kedua. Berarti ibunya F1 betina. Ibunya ada di sini. Nah, ini ibunya ini ibunya. Nah, ibunya ini melahirkan betina namanya F2. Ini dia. Jadi masyarakatnya mengeluhkan terkait dengan perkawinan berulang untuk sapi eksotik. Jadi kita akan bertanya ke peternaknya. Nah, ini pemiliknya, bisa di atas Pak sedikit biar kelihatan Bapak gantengnya. Ya, ini dengan Bapak siapa nih Pak? Zainal Abidin. Pak Zainal Abidin. Ini sudah lama melihara ternak Pak? Lama, hampir 9 tahunan, 10 Ya. tahunan. Keluhannya apa Pak? Hah? Keluhan sapinya? Sapi ini Ya, nggak bisa bunting. tak bisa bunting. Sudah dikawin berapa kali? 6 kali. 6 kali ya. Terus nanti kalau enggak bunting-bunting, tetap dipelihara sampai dia bunting. Kita usahakan biar sampai bunting. Luar biasa. Jadi peternak kita ini semangatnya luar biasa. Tetap dia sapinya mau dikawin ya, walaupun tidak bunting. Jadi saya mau sampaikan sedikit kepada Bapak ini sebagai edukasi kita supaya Bapak tahu dan Bapak pinter lah dalam memelihara ternak. Bahwa kalau sapi persilangan Nike itu sapi Bali dimasukkan eksotik itu namanya persilangan. Nah kalau dia biasanya kalau F2, F3 itu problemnya di reproduksinya. Kalau F1 itu masih bagus Pak. Jadi kalau persilangan itu sebenarnya kendalanya itu keuntungannya kita bicarakan itu berat badannya bagus Pak. Tapi kalau ada sedikit dampak daripada kekurangan perkawinan silang itu terutama F3, F4 atau F2 itu tingkat kesuburannya menurun. Ya, ini dibuktikan perkawinannya lebih dari sekali, bisa 2, 3, 4 sampai 6 kali. Ini kalau saya tanya Bapak, ini birahinya berapa hari? Yang kemarin itu 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam, bisa 3 hari 3 malam. Apa setiap dia birahi itu 2 hari 2 malam, apa bisa lebih dari 2 hari 2 malam? Yang ini aja yang jelas kelihatan, yang dari dulunya birahinya nggak terlalu jelas. Oh, enggak terlalu Ini jelas. aja yang kemarin ini jelas. Ya, dia ini panjang masa birahinya. Jadi karena panjang masa birahinya, itu nanti kalau dia panjang masa birahinya, enggak bisa ditentukan waktu kawinnya. Nah, biasanya kalau petugas kita, kalau mau kawin ternak atau sapi yang mau birahi, pagi birahi, sore dia dikawin. Nah, tapi kalau dia panjang masa birahinya, itu tidak berlaku dengan sapi yang panjang masa birahinya. Maka nanti kita bisa sampaikan ke petugas untuk diundur waktu kawinnya. Jadi paling bagus itu waktu kawin itu ketika dia selesai birahi. Kalau dia dua hari birahi, berarti selesai birahi itu baru dia dikawin. Nah itu memang kendalanya kita di perkawinan silang, Pak. Nah, jadi bapaknya tetap semangat ya, walaupun berkali-kali dikawin tapi tidak bunting, tapi tetap semangat. Memang style atau gaya dari sapi-sapi persilangan begitu Pak. Maksud yang bisa dibilang karakter kelakuan sapi-sapi yang persilangan itu bisa panjang masa birahinya. Kadang Bapak tidak mampu deteksi, apalagi kandang-kandangnya ini tetap standby gini, tidak ada jantan, betina semua.
itu kadang mempengaruhi dia birahi. Tapi kalau dia panjang masa birahinya, solusinya itu waktu kawinnya itu, bukan mengikuti standar normal. Karena kalau dia sudah birahi, baru dia keluar telurnya, telur yang betina sama di IB, maka dia akan ketemu. Kalau dia tidak ketemu, dia tidak akan bunting. Pertemuan itu yang penting, Pak. Katanya Roma Irama itu kan pertemuan yang kuimpikan. Nah itu yang penting, Pak ya. Pertemuan dulu. Kalau tidak pertemuan tidak akan jadi. Nah pertemuan itu berkaitan sama waktu. Kalau waktunya 2 hari cepat dikawin, maka dia lama keluar. Saling menunggu nanti bibit-bibitnya. Setelah selesai birahi baru di IB. Itu solusinya yang pertama. Saya dulu waktu di lapangan sering menemukan, saya kadang 2 kali saya kawin dia. Ini pertengahan sama akhir saya kawin. Dan kadang saya gunakan dulu bibitnya Bali dulu. Saya pakai Bali. Kadang yang jadi itu Bali. Gitu. Tapi dicoba dulu karena Bapak punya semangat untuk sapinya bunting, tidak akan menjual. Bapak luar biasa sekali bertahan. Nanti kita berikan 10 kali nggak bunting-bunting terpaksa kita jual. Ya. Boleh kasih saran sedikit ya Bapak Ya ini dari Jadi kalau Pak Arif. menurut hemat saya hitung-hitungan, Bapak sampai 6 kali IB baru bunting. Kita hitung sehari kasih makan 10.000. Siklus birahi 20 hari. Berarti udah 210.000 kali 6 udah 1.200.000 Bapak. Alangkah lebih baiknya ini dijual, dipotong, Bapak beli baru yang status reproduksinya bagus. Untuk milih status reproduksi, tanya dokter hewannya atau petugasnya, pilihkan yang reproduksinya bagus. Itu Bapak akan lebih untung di pasar. Gitu. Ya. Itu masukan dari Pak Dokter Arif ini. Karena Pak Dokter Arif hitung-hitung ekonominya. Kita hitung ekonomi supaya peternak makmur. Ya. Jadi ada 2 sisi nih Pak Dokter. Ada dari sisi ekonomi, ada dari sisi kesayangan. Kalau Ya. kesayangan nggak bisa di. Iya, ini Kalau sisi ini ekonomi. kesayangan. Ini kesayangan. Iya. Kenapa kesayangan? Karena bapaknya ini walaupun sudah sering dikawin, tapi dia tetap sayang sama sapinya. Nggak akan dijual. Ya begitu Pak ya? Iya. Ya kita usahakan. Ya, begitu. Jadi kita harap maklum ini sapinya luar biasa, luar biasa. Kalau di manusia ini bahenol, berarti kayak Mulyani berarti. Kayak Mulyani bahenol ya. Ada dikirim. Ya. Bagaimana menurut Pak Kepala UPT Mulyani? Mantap. Bahenol ya? Bahenol sama dengan sapi itu. Tapi ini karena dia orangnya ini karena kesayangannya, jadi dia agak sulit untuk dijual. Jadi sudah gedung. Diusahakan dulu nanti Ya, waktu kita kawinnya usahakan. dirubah Pak. Jangan pakai waktu kawin yang normal seperti sapi yang biasa. Catatannya ada nggak? Kalau dicatat Pak, pasang, Iya. main deh jarang. Ada dia tapi di rumahnya. berapa? Di Nggak tanggal ada, 3 kan? kemarin. Jadi ketahuan dia benar-benar delay atau memang Panjang ya. panjang dipanjang long extrus atau Ya, delay atau silent. atau silent atau deteksinya kurang pas. Deteksi birahinya Iya, kurang. kalau ada catatannya enak 3 kali siklus Ya. ada catatan lebih bagus. Memang saya apalagi F3 Pak Dokter, saya sering temukan itu yang sampai 3 hari itu birahi, Memang 2 untuk hari. F2 ke bawah itu mulai muncul kasus gangkret. Jadi kalau saran saya untuk indukan jangan pakai F2, F3 dan seterusnya. Ya, harus F1 aja. F1 aja cukup. Ya, Karena itu masalah bagi petugas juga itu nanti. ya. Harusnya dikaling aja, di upkir ya. Oke. Ya, Kita nggak capek gitu. ya. Tapi peternak kita ini Kalau kalau dia sayang udah jangan diomong lah kalau Iya. kesayangan. berarti Kita harus usahakan dulu. harus banyak bersabar. Iya. Ya, berarti Beda, Bapak Pak. Hewan Bapak kesayangan dengan hewan. Bapak ikhtiarkan bersabar, mudah-mudahan nanti bunting. At- Tanggal atau mungkin butuh ini apa namanya? perawatnya. Apa istilahnya mungkin butuh apa namanya ya, Besar. syarat dari Pak Iya. Kepala UPT, Nanti kita ambilkan. karena air Pak dan- Kepala UPT itu sekali nyaratin langsung bunting dia. Iya, betul. Gimana Pak Kepala? Betul.
Jadi ini tanggal 3 bulan 3 baru dimasukkan Ibu ya. Khusus kalau yang ini kalau bisa ada catatannya Pak, tanggal sekian, jam Ya. sekian, bunting. Nanti siklus berikutnya seperti apa itu lebih Ya. menolong petugas. Oh. Khusus yang satu ini. Ya. Oke, itu bincang-bincang kita bersama Pak Dokter Arif, kebetulan datang ke Lombok Timur bersama peternak terkait dengan reproduksi bagi ternak sapi yang khususnya eksotik F2 dan seterusnya. Tapi memang kalau F2 itu ada yang bisa bunting, tapi ada yang bermasalah juga. Tapi khusus kalau dia dari darah bermasalah, itu suka bermasalah seterusnya dia. Tapi ada yang F2 juga, ada yang bisa cepat bunting ya. Itu mungkin untuk persentasenya berapa mungkin belum kita ukur ya. Tapi memang persilangan itu untungnya di berat badan, tapi reproduksinya akan menurun seiring dengan silangan-silangan ke berikutnya. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan hari ini. Jadi program kita Pak Dokter Arif ini, kita punya program namanya pensil. Jadi kita harus bikin peternak kita ini pintar Ya. supaya kegiatan kita Itu berhasil. yang kami inginkan, minimal peternak pintar deteksi birahi itu Ya. sangat meringankan tugas. Jadi pensil itu peternak pintar, kita akan berhasil seluruh kegiatan-kegiatan kita. Ini program kita terus mengedukasi seluruh peternak kita supaya dia juga tahu bagaimana memelihara sapi, mendeteksi birahi, kemudian dia punya daftar-daftar. Jadi Bapak recordingnya Bapak harus punya. Misalnya kapan dia mulai birahi, akhir birahi. Nanti untuk bulan berikutnya Bapak akan bisa cek kembali gitu. Ya, catatan lebih enak. Ya, Ingatan kan kadang 2 bulan, 3 bulan udah lupa kita. itu yang harus kita terus tidak henti-hentinya kita berikan masukan ke peternak kita ya, supaya kalau peternaknya pinter maka petugas itu akan berhasil, seluruh kegiatan itu akan berhasil. Itu program kita Pak Dokter ya, khusus di Puskeswan dan di peternak. Sekian mungkin itu yang bisa kami sampaikan diskusi kecil-kecil pada hari ini. Kurang lebih kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa dukung terus ya Petatang 80 dengan cara like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.